tadi pagi saya sempatkan untuk mendengarkan ini ya kontennya Ko Irwan Hiro, dan saya herannya itu gini loh teman-teman. Oh ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya yang yang saya bikin heran itu kenapa semua teori yang saya dapatkan di bulan April itu relate semua, termasuk yang Mbah Maimun Zubair sampaikan. Yang teman-teman tahu kan, minimal itu begini. Kalau di bulan April itu kamu ya, ngendikannya beliau ya, kamu itu ketika itu banyak rezekinya, atau gini, kamu ketika bulan April ini punya saldo atau keuangannya baik, maka hal itu adalah sebagai tolak ukur bahwa nextnya, kedepannya kamu itu akan punya rezeki yang mengalir. Intinya begitu. Coba teman-teman cek aja di konten-konten. Kalau teman-teman yang keluaran pondok pesantren pasti tanpa konten udah tahu hal ini ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau Primbon Jawa bilang di bulan April ini adalah ini, kalau orang Jawa bilang itu kamu akan tiba gedong ya, tiba gedong, yang artinya itu adalah punya di masa kejayaan setelah sebelum-sebelumnya kamu itu mengalami pergolakan hidup, mengalami banyak hal, banyak ujian, cobaan, musibah ya. Terutama ini kalau kata Primbon Jawa adalah untuk orang yang berpetonya wage. Dua. Yang ketiga, yang saya bilang di awal tadi, saya sempat menyimak kontennya Ko Irwan Hiro. Bulan April ini alangkah baiknya jangan kamu itu menye-menye kayak gini, fake it to make it. Boleh fake it to make it, boleh ya, tapi alangkah baiknya tidak gitu loh. Bagaimana cara menepis fake it to make it? Itu kayak gini. Kalau kita seolah-olah kita berperan sebagai orang yang sejak awal kita bilang saldo dan keberlimpahan atau abundance ya. Seolah-olah fake it to make it kan, kamu seolah-olah kamu kaya, seolah-olah kamu punya Ferrari, seolah-olah penghasilan kamu 1 miliar, bisa. Tapi kan denial. Otak kita apapun itu denial. Faktanya kan kita enggak, saya ya anggap aja, faktanya ketika teman-teman fake it to make it, faktanya kan enggak begitu. Jadi itu nanti akan sangat bertentangan. Sebentar ya teman-teman, saya lanjut nanti karena ini sudah mau mulai jam pelajaran untuk pembiasaan pagi di hari Jumat, yaitu sholat duha. Nanti kita sambung lagi, bye bye. Oke, kita lanjut ya teman-teman, karena ini jeda antara tadi saya bikin potongan podcast, monolognya itu pagi banget, dan ini sudah hampir sore. Maka saya akan mengulang untuk saya lebih mengingat ya, dan teman-teman juga akan lebih paham gitu. Intinya gini, kita ngobrolin bulan April sama yang konten-konten saya simak, kenapa itu relate. Yang pertama, yang di awal kita tahu bahwa beliau Al-Mukarram Mbah Maimun Zubair ngendikan kalau Cung itu le dalam bahasa Madura atau nak gitu ya, lagi le gitu. Titenono le awakmu wulan April iki nyekel duwe. Nah itu bahasanya beliau. Iku isok dipastekno sak dawane dina, iku awakmu bakal duwe akeh gitu ya. Itu satu ya, itu di luar nanti kita akan tahu kebenaran hal ini, apakah itu hanya ngentikan beliau, apakah itu keterangan dari kitab, apakah itu dari apa, nanti kita akan ketemu dari semua yang diperbincangkan. Nah yang kedua, pitutur Jawa juga itu banyak sekali, 80%. Teman-teman lihat aja sih, cek aja ya, bukan hanya di konten, di Primbon Jawa di Primbon Jawa teman-teman lihat, karena kita orang Jawa ya, itu pasti keterangannya untuk bulan April 2026 ini adalah di masa dimana itu adalah masanya kalian untuk bisa menggapai
Kalau di banyak konten itu saya rasa hanya membesar-besarkan hati. Masa kejayaanmu akan datang begitu. Dan saya menyangkal hal ini, tidak akan ada masa kejayaan, ada tiba gedong, tiba donyo dan lain sebagainya kalau kita nggak ada ikhtiarnya sama sekali. Itu fakta ya teman-teman ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair sama Primbon Jawa, leluhur-leluhur kita yang sekarang bisa dilihat di konten-konten. Kemudian ada lagi Ko Irwan Hiro. Beliau sangat, ya bukan sangat, pada intinya beliau mengajarkan supaya kita fake it to make it in-nya itu nggak kosong gitu loh. Beliau dalam konten itu menjelaskan kamu butuh uang seandainya beliau butuh uang 1 miliar tapi dapatnya 10 juta, kan nggak cocok sama fake it to make it-nya kita. Kamu membayangkan pengen rumah dan sebagainya tapi kamu dapatnya kecil, dan itu kan denial, hati kita menolak, iya toh, pikiran kita menolak. Maka gimana caranya hal itu untuk bukan menjadi fake it to make it, melainkan menjadi hal yang nyata. Beliau mengajarkan gini, pola pikirnya dirubah. Oh iya, aku dapat 10 juta, ini kan lebih baik daripada 0 gitu loh. Kalau kamu melihat angka 10 juta ini ke 1 miliar, wah jauh, apanya yang mau disyukuri? Butuhnya 1 miliar, dapatnya 10 juta. Tapi ayolah, Ko Irwan mengajak untuk bisa lihatlah 10 juta ini loh lebih baik daripada 0. Iya toh. Kembali lagi kita diajarkan di sini untuk bersyukur. Untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan. Nggak ada tiba-tiba keinginan kamu membesar tanpa berjalan dari ini, sebuah pendapatan yang kecil dulu. Itu udah 3 statement ya. Dan satu lagi tambahan. Tadi ketika saya mau bikin monolog ini saya belum kepikiran hal ini. Karena tadi malam saya menyimak live-nya Gus Haji Muhammad Iqdam Khalid malam Jumat tadi malam itu ndak nutup sampai habis. Jadi hanya sepotong. Saya lanjutkan barusan. Dan ternyata di dalam materi ngaji tadi malam itu lagi-lagi Gus Haji Muhammad Iqdam Khalid menjelaskan. Nah, saya tuh bingung. Sekarang lagi ngomong sekarang ini saya semakin bingung. Kok relate ya materinya gitu loh. Kok relate sekali apa yang saya dapatkan gitu loh. Jadi beliau ngendikan gini. Kalau kamu ingin sukses ya jangan hanya berdoa. Harus ada bekerja, harus ikhtiar. Apapun yang kamu lakukan asalkan halal. Sekecil apapun kamu syukuri. Relate kan? Antara tadi ngendikannya Mbah Maimun Zubair, kemudian Primbon Jawa, Ko Irwan Hiro, Gus Haji Muhammad Iqdam Khalid, dan mungkin konten-konten lain atau ngaji-ngaji yang lain yang belum sempat saya pelajari dalam sehari ini. Itu mengajarkan intinya apa? Ini terutama untuk diri saya pribadi teman-teman, karena saya sedang mengalami hal ini. Saya itu sedang membuat konsep usaha yang langsung besar gitu. Dan saya menolak terang-terangan orderan masuk yang kecil-kecil itu saya tolak. Nah makanya ini kenapa saya bikin konten monolog. Itu sebagai pengingat, yang pertama sebagai pengingat diri saya sendiri atas teori-teori yang saya dapatkan. Yang pertama. Yang kedua, kali aja teman-teman di luar sana sedang mengalami pergolakan yang sama dengan saya. Saya yakin kok sebuah konten itu akan menjadikan manfaat untuk orang lain meskipun saya nggak kenal dengan panjenengan semua. Saya yakin karena saya sudah banyak mendapatkan DM, inbox, bahkan WhatsApp. Berterima kasih, saya nggak kenal sama sekali atas konten yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi itu menjadi wasilah untuk mereka menjadi lebih baik meskipun itu kecil. Nah, hal kecil inilah yang akan mengantar kita untuk menjadi hal besar. Sekali lagi ya, konten monolog ini akan saya jadikan sebagai pengingat saya pribadi. Keempat statement tadi untuk diri saya, bahwa saya harus belajar memulai. Jika menghendaki hal besar, maka harus mau dengan kerendahan hati, kerelaan hati berjalan dari hal yang kecil.